kalinya najis mughaladah atau berat, ketiga kalinya mutawassithah atau sedang-sedang. Ya. Kemudian najis mukhafafah ini hanya satu macam saja, yaitu kencingnya anak bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI. Nah, ini najis mukhafafah satu macam, yaitu kencingnya anak bayi laki-laki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI, tidak ada yang lain. Ya. Lah, cara untuk mensucikannya, nah ini cukup memercikkan air di atas tempat yang terkena kencing tersebut, nah, sehingga di situ bisa merata semua ke tempatnya, dipercikkan. Kalau sudah basah cukup, tidak usah mengalir. Ini najis mukhafafah. Kemudian kedua kalinya najis mughaladah, najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Nah, dan juga salah satu daripada anaknya anjing dan babi yang berkumpul dengan hewan yang suci. Jadi hewan yang suci tadi kalau dikumpuli apa namanya itu babi atau anjing, kemudian beranak, nah ini anaknya mughaladah. Ada Pak, ya ada, tapi kalau sekarang ini ya mungkin jarang-jarang. Itu seandainya ada. Nah, kemudian cara mensucikannya ini dibasuh 7 kali, salah satu daripada 7 kali dicampur dengan debu. Debunya yang suci dan mensucikan. Nah, debu yang suci mensucikan tidak diambil dari mana saja boleh, ya, tidak harus apa namanya itu duduk tanah dhisik sing jero tinggu sing dhuwur, tidak usah. Dari debu tanah halaman pun boleh, belakang rumah pun boleh, diambilkan dari rumah pun boleh. Pokoknya mana-mana tanah atau debu yang sekiranya tidak kelihatan ada najisnya. Nah, kalau ada najisnya dibuang, bawahnya boleh diambil. Yaitu digosok-gosokkan. Ini kalau kita bisa tatap muka ya bisa praktek. Bisa praktek bagaimana cara atau tata cara mensucikan najis mughaladah. Nah, kalau yang bagus ya begini, tempatnya najis itu mana? Nah, kemudian diambilkan debu, dieset-eset ke debu. Nah, setelah itu dikebutke. Nah, setelah kebutke ya jangan sampai terkena pada benda lain. Jadi nanti kalau kena benda lain ya benda lain kena mughaladah juga. Hati-hati. Nah, alon-alon lain ngebutke. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan air yang suci dan mensucikan, dikucak, kucek-kucek. Nah, ini sudah boleh dikatakan 1 kali, buang, res. Nah, ini air yang untuk mensucikan 1 kali ini jangan sampai nyiprat pada pakaian yang mencuci. Nyiprat pada pakaianmu ya harus dibasuh juga. Nah, 7 kali. Nah, seperti ini. Nah, dicampur dengan debu. Kok ngono Pak, ora ketara lho. Caranya begitu. Memang berat ini. Mencuci atau membersihkan najis mughaladah.
Nah kemudian setelah itu diambilkan air yang baru, ucak-ucak lagi, peres, buang. Diambilkan air baru, ucak-ucak lagi, diperes, buang sampai 7 kali. Nah ini namanya litasyrek, ikut syariat atau tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya begitu. Nah, kemudian najis mutawasitoh. Ini najis mutawasitoh, najis sedang. Nah ini banyak sekali ini. Seperti air kencing, kotoran. Di sini ghaid, raus. Kalau ghaid itu dari manusia, kalau rausun itu adalah dari hewan. Nah, kalau ghaid dari manusia, raus dari hewan. Beda. Soalnya apa? Sebab raus ini ya, kotorannya hewan itu baunya beda dengan kotoran manusia. Ya ini konsumsinya kan barang mentah. Jadi tidak begitu apa? Bau. Tapi kalau manusia ini mengkonsumsinya barang yang sudah dimasak, walaupun dipilih, tapi baunya itu naudzubillah, ya, subhanallah. Maka dibedakan. Ya. Kemudian termasuk juga darah, lanah, utah-utahan, ya, mutah-mutah. Dari kita mutah-mutah lah itu, utah-utahan itu najis, tapi mutawasit. Kemudian tuak ini apa? Tuak itu ya minuman keras yang terbuat dari, kalau di Jawa itu tape ketan yang ireng lah itu tuak. Nah atau dia ini dibuat dari beberapa biji-bijian, ya apa saja itu. Ya, kalau biji-biji anggur ya tidak. Sini anggur itu tidak, ya ada tapi tidak dipakai itu. Yang banyak ini adalah tape, dari tape ketela atau tape ketan. Ini. Nah, kemudian khomer ini arak. Arak ini terbuat dari apa? Ya begitu juga kadang-kadang ada mengatakan arak itu terbuat daripada ketan ireng. Dibuat bagaimana prosesnya wallahu alam. Wal muskiru, dan juga perkara yang memabukkan. Jadi semua perkara yang memabukkan ini ya najis. Al muskirul ma'i'u, jadi perkara yang memabukkan yang cair. Enggak tahu kecubung ya enggak. Itu juga memabukkan tapi tidak cair ya najis. Nah, kecubung itu apa Pak? Kecubung itu buah. Nah, di Jawa ini banyak kecubung. Bisa untuk obat udis. Nah, ya, tapi kalau dimakan ini mendemi. Nah itu tidak najis karena tidak cair. Nah, kemudian ya, di sini wal maitatu lan bangkai. Bangkai ini selainnya bangkai belalang, bangkai ikan, dan bangkai manusia. Nah, ini tidak najis. Jadi ikan yang sudah mati itu bisa dikonsumsi, halal. Belalang sudah mati pun bisa dikonsumsi. Nah, kali kalau manusia ini bukan dikonsumsi oleh manusia ya. Berarti kalau dia itu najis bagaimana? Nah, kedasiannya ada suci dari air sperma. Ini anak Adam. Begitu juga wa sya'ruha, rambutnya batang. Jadi rambutnya anak Adam yang sudah meninggal pun tidak najis. Nah, warisuha, wulune batang. Nah, bangkai. Bajil tuha dan juga kulitnya. Nah, ini jami'u azza'iha lan sakabehane pira-pira juse batang. Dari sikile apa sirahe apa kupinge apa apane wae lah. Jadi bagian daripada bangkai, kecuali ilamatal adami yang saya katakan
wa samakilan iwak wal jarodilan wama wala balumalan poane apa air susu poane cara bahasane kitab la yukalu wirul adami, jadi poannya binatang yang tidak bisa dikonsumsi kecuali poannya anak Adam. Ini jadi seperti apa saja yang ada poan itu apa? Yang ya, biasanya ini binatang-binatang yang menyusui itu seperti apa? Ya punya atau air susunya harimau, air susunya apa namanya itu tapir, ya ternuk dan lain sebagainya itu. Kalau khinzir wal kalb sudah barang tentu bukan agoh. Nah, ini. Kemudian wajuzul munfasilu minal hayawanil hayyi wirul adami. Dan juga juz atau bagian yang terpisah dari hewan yang hidup lainnya anak Adam. Ya, nah ini saya tulis ini nanti macam-macamnya najis mughalladho al-mutawassito. Ya. Jadi macam-macamnya najis mutawassito. Macam-macamnya najis mutawassito. Mutawassito. Nah, lah ya. Macam-macamnya najis mutawassito. Satu. Nah, itu kencing. Nah, dua, kotoran manusia. Tiga, kotoran hewan. Empat, darah. Lima, nanah. Enam, muntah-muntahan. Muntah-muntahan. Tujuh, tua. Delapan, arak. Sembilan, perkara yang cair yang memabukkan. Perkara yang memabukkan yang cair. Di perkara yang memabukkan yang cair. Nah, 10 bangkai. Nah, 11 jusnya atau bagian daripada bangkai. Daripada bangkai. 12 jadi
bangkai daripada bagian daripada bangkai atau jusnya bagian. Kemudian rambut, kulit, rambut, kulit, bulu, rambut, kulit, bulu. Nah, bangkai, rambut, kulit, dan bulunya bangkai, dan bulunya bangkai. Nah, 13 susunya, air susunya ya, air susunya. Air susunya bangkai air susunya bangkai. Air susunya bangkai yang tidak boleh dimakan. Air susunya binatang bangkai. Air susunya binatang yang tidak boleh konsumsi, yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, 14 ya. Kemudian 14 kalinya jadi jus daripada atau bagian daripada bangkai. Kemudian jus pisah sama hayawan. Kemudian bagian, nah bagian atau anggota dari anggota yang terpisah dari anggota bagian atau anggota yang terpisah dari hewan yang hidup yang masih hidup kecuali manusia. Jadi kalau ada anggota badannya manusia yang terpisah, contoh namanya tangannya dipotong karena ada penyakitnya, nah, atau karena kecelakaan, lah ini tidak najis. Nah, jadi tangan atau kaki atau apa saja lah daripada bagian anggota badan manusia ini, ya. Nah, manusia masih hidup, dipisah tangannya atau diputus tangannya atau kakinya sebab kecelakaan atau ada penyakitnya. Lah ini tidak najis. Ya. Kemudian bangkai ini ada yang suci,
nah, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang. Nah, ini jadi ada, jadi bangkai, tidak semua bangkai itu najis, tapi ada bangkai yang suci. Jadi bangkai manusia, ikan dan belalang adalah suci, ya, suci. Nah, ini. Kemudian ya kemarin kan ada tata cara mensucikan daripada najis mutawasitoh ini. Kalau dalam LKS harus hilang rasa, warna dan bau. Nah, dalam LKS ada. Jadi saya tulis, nanti kamu lihat saja dalam LKS. Kalau seandainya baunya masih ada tapi rasanya tidak ada, warnanya pun tidak ada, tetap hukumnya suci. Kalau bermangan sambal terasi, sudah suci bolak-balik, bau terasi masih menyengat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya suci. Itu hanya bau saja, rasanya tidak ada. Kemudian kalau rasanya masih ada, warna tidak ada, bau tidak ada, ya tetap belum suci. Nah, belum suci. Itu kalau bangkai masa dimakan kira-kira menurut perasaan. Nah ya, ini belum suci. Jadi kalau bau atau warna yang ada, yang masih, tapi rasa sudah tidak ada, tetap hukumnya suci. Itu. Jadi kalau rasanya masih ada, warna dan bau tidak ada, ya hukumnya masih najis, atau kalau benda ya mutanajis. Sudah ya, kamu tulis ini. Jadi macam-macamnya najis mutawasito: kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, muntah-muntahan, tuak, arak, perkara yang memabukkan, yang cair. Nah, jadi pawane omong ono minuman sing cair kok memabukkan, itu hukumnya adalah najis. Bangkai, nah kemudian bangkai manusia, ikan dan belalang adalah suci. Bangkai dari bagian daripada bangkai. 12 rambut, kulit dan bulunya bangkai. Kemudian ke-14-nya bagian atau anggota yang terpisah dari hewan yang masih hidup kecuali manusia. Ya, jadi pamannya di sapi, wis daripada susah-susah cari lauk, sekarang dipotong saja itu ekornya. Ya najis, silakan dikonsumsi, yang barang najis. Jadi kalau sapi ini mau dikonsumsi, ya harus dipotong dulu. Nah, kalau belum dipotong hukumnya apa? Najis, dipisah sangka awake. Dah ya. Sekarang najis yang telah mendapatkan ampunan. Jadi an-najasatu allati yu'fa anha. Ada beberapa najis, an-najasatu tayura najis allati kang yu'fa di sepuro apa anha saking lati najis. Fi saubil musolli, ing dalem pakaiane wong kang salat, au badanihi utawa awake wong kang salat. Jadi pamane nalikane salat kok ana najis sing teko anyar nemplek nang ngene pakaiane utawa nang awake, lha iki di ngapura. Nah, pertama apa? Yang pertama yaiku
damul hayawani getihe hewan alladzi la nafsa kang ora ana kahanan iku maujud lahu kedue lali apa sailatun mili. Jadi hewan sing ngetok sing apa jenenge ora di darah sing iso mili. Nah iki nalikane nemplek nang gone menungso. Contone apa cecek. Lah cecek iki nek di sembelih gak ana getihe mili gak enak. Nah, lha iki di ngapura. Dadi lamun ana logone pakaiane wong sing salat ki mangono apa? Cecek nemplek. Nah, utawa ora cecek ya jujuk ana coro sing mendarat nang klambi utawa laler. Nah, atau nyamuk. Ya nyamuk kan ana getihe, Pak. Lah iki soalnya mangan getihe menungso. Sak temene nyamuk ra di getih. Ya. Mula di sepuro. Jadi nalikane sembayang kok klambine dienjeloki laler. Klambine kok dienjeloki apa? Cecek atau coro. Lah iki sembayang tetep sah. Tetep sah. Soalnya apa? Di ngapura. Di sini ada di ngapura. Nah, wa wani muzubabi lan teleke laler telek nang ngene pakaian ngono ngawak nalika salat di ngapura. Wa jamul basarati qaliluhu wa kasiruhu lan getihe pira-pira plending. Dadi wene di plending nek akeh nek sithik metu getihe meler. Lah iki di ngapura. Singapura lah ya. Ya. Jadi lamun ana cecek, ana laler, ana nyamuk sing menclok utawa mangan ngene wong sing salat gigit. Lah iku salate ora kok dibatalno di ngapura. Ya di ngapura. Seperti darahnya plenting. Jadi kukulen umpamane utawa udunen lah meler ae iku darahe. Berarti pletet terus iso tuntas meler. Lah ini piye hukumnya? Hukumnya kena. Nah ya. Nih. Jadi kedua kalinya tadi itu pertama yang di sepuro saya tulis, saya ditulis ini. Jadi kalian harus mengikuti. Nanti kalau tidak saya kasih tugas tidak bisa. Besok kalau sudah tatap muka saya tagih ini. Ya, tapi yang sungguh-sungguh walaupun dengan syarat daring. Ini memang baru diuji kita ini. Ada corona ini penyakit yang tidak jelas bentuk dan kapan atau di mana kapan dia itu bertempat pada manusia itu. Nah, beberapa najis yang dimaafkan ketika nempel pada pakaian atau badan dan orang yang sholat.
ya. Beberapa najis yang dimaafkan ketika nempel pada pakaian atau badan orang yang sholat. Orang yang sholat, badan orang yang sholat, orang yang sedang sholat. Sedang sholat. Satu, nah, hewan yaitu darahnya hewan yang tidak mengalir, hewan yang tidak mengalir, tidak mengalir. Jadi satu, darahnya hewan yang tidak mengalir. Contoh apa? Contoh cicak, lalat, atau nyamuk. Nah, darahnya hewan yang tidak mengalir, contoh cicak, nyamuk, lalat. Lalu nempel pada pakaian atau badannya orang yang sedang sholat, tidak apa-apa, sholatnya diseluruhkan saja. Ini kalau ada darah. Loh kok bagaimana kalau ada darahnya? Ya, kalau dia itu nempel. Nah, kemudian ya, kotorannya lalat, juga kotorannya lalat, Nah, tiga, tiga adalah getihnya bisul, darahnya bisul. Darahnya bisul penting lah. Bisul atau pelenting, darah bisul atau pelenting. Pelenting. Darahnya darah bisul atau pelenting. Darahnya darah bisul atau apa? Pelenting. Darahnya bisul atau pelenting. Nah, kemudian ya, darahnya bisul atau pelenting, kotorannya lalat, darah bisul atau pelenting,
pelenting kok ngene ya Allah, pelenting, pelenting. Ya penting. Nah, keempat kalinya mantap. Darahnya penting. Kemudian nanahnya udun. Nanahnya udun. Nanahuknya, nanahuk ya, nanah sing rupane biru lho, nanahuk ini. Nanahuknya udun. Dalam sedikit daripada darahnya orang lain. Nah, sedikit daripada darahnya orang lain. Darahnya orang lain. Ya, sedikit daripada darahnya orang lain. Nah, ada 6. Jadi beberapa najis yang dimaafkan ketika nempel pada pakaian atau badan orang yang sedang sholat. Satu, darahnya hewan yang tidak mengalir. Jadi darahnya hewan yang tidak mengalir. Contoh cicak, lalat, nyamuk. Kemudian kotorannya lalat, darah bisul atau pelenting. Nah, darah bisul atau pelenting. Ini baik di situ apa namanya sedikit maupun banyak, ini tidak masalah. Jadi ada bisul atau pelenting ya, lah itu kok getihe kok akis piro, lah banyaknya itu kira-kira ya tidak melebihi kuku jempol kuku ibu jari tangan. Ya, jadi kuku ibu jari tangan tidak melebihi itu. Lah itu kalau tidak melebihi namanya sedikit. Itu sudah banyak. Jadi darah bisul penting ini baik sedikit maupun banyak sama dimaafkan. Baik sedikit atau banyak. Ini dimaafkan ya. Kemudian ada beberapa sesuatu ya asalnya najis. Jadi suci dengan sendirinya. Jadi ada. Jadi najis itu ya bilamanya suci dengan sendirinya, jadi enggak disuceni. Jadi ora disuceni, tapi dia suci dengan sendirinya.
Jadi ada najis yang dia itu suci dengan sendirinya, artinya berubah. Jadi apa? Jadi perkara lain. Nah, ini ada dua macam. Jadi najis tidak bisa suci dengan sendirinya kecuali dua perkara. Ya, ini macam-macam. Ada najis yang dimaafkan ketika nempel pada pakaian atau badan orang yang sedang sholat. Nah, ini. Satu, darahnya hewan yang tidak mengalir, contoh cicak, lalat, nyamuk. Kemudian kedua kalinya kotorannya lalat. Ketiga kalinya darah bisul atau penting, baik sedikit maupun banyak. Nomor 4-nya nanahnya udun. Nah, nomor 5 nanah wuknya udun. Nah, 6 sedikit daripada darahnya orang lain. Jadi pamane ana gete wong liya kok nyiprat. Lah, nyiprat dina pakaian. Lah wong liya mang apa keplathok pamane utawa ana kono iku sedang dalam kecelakaan pamane. Lah nyiprat kepiye? Nyiprat nang ngene pakaiane wong sing salat. Lah, ini tidak apa-apa. Saya ini dimaafkan. Ya, selanjutnya ada beberapa najis atau najis tidak bisa. Jadi ada beberapa najis, ya, ada beberapa najis yang di situ bisa cuci dengan sendirinya. Ada dua perkara najis yang suci dengan sendirinya. Ini jadi sebenarnya najis ini tidak bisa suci, tapi ini ada dua macam najis yang suci dengan sendirinya. Nah, kemarin di dalam LKS sudah saya tunjukkan. Kalau dalam LKS itu ada perkara najis yang dia suci dengan sendirinya. Nah, satu sebab berubah jadi arak, berubah atau minuman keras berubah jadi apa? Berubah jadi cokak. Kemudian kulitnya binatang kecuali anjing dan babi atau salah satu daripada anjing dan babi, anaknya anjing dan babi, atau salah satu anjing dan babi berkumpul dengan apa namanya itu, berkumpul dengan hewan yang suci. Itu tidak termasuk. Jadi semua bangkai binatang ini, ya, kecuali segala kulitnya, segala atau semua kulitnya binatang atau semua kulitnya bangkai binatang, ya, ditulis wes. Kemudian ini selanjutnya semua kulitnya bangkai binatang semua kulit bangkai binatang bisa suci sebab disama. Nah, kemarin di dalam pelajaran fikih LKS itu saya sudah jelaskan
Yang dimaksud sama itu bagaimana? Ada, harus kamu tulis itu. Seperti sama. Jadi semua kulit bangkai binatang bisa suci seperti sama. Kecuali kulitnya bangkai bangkainya, kecuali kulitnya bangkai babi, celeng, anjing atau kulitnya kulitnya anak anjing dan babi, ya, kecuali kulitnya bangkai babi anjing atau kulitnya anak anjing dan anak babi, anak babi dan salah satunya anjing dan babi, anak anjing dan babi, anak anjing dan babi, anak anjing dan babi dengan hewan suci. Jadi kalau saja ada anjing atau babi berkumpul dengan kambing, punya anak berupa kambing, hukumnya kambing adalah sama dengan babi atau sama dengan anjingnya. Kalau dia jadi bangkai, kulitnya tidak bisa disama, ya. Tapi lainnya yang saya sebutkan ini, lainnya kulit bangkai babi anjing atau kulitnya anak anjing dan anak babi, dan salah satunya anak anjing dan babi dengan hewan suci. Nah ini hukumnya tidak boleh disama, paham ya? Jadi seandainya ada kulit buaya atau kulit harimau disama, boleh-boleh saja. Caranya nyama bagaimana kemarin saya tunjukkan, yaitu direndam dengan air yang dicampur dengan apa? Direndam pada air yang dicampur dengan gamping atau dicampur dengan babakan atau larutan kulit rengguli atau dicampur dengan kotoran merpati, direndam sampai 3 hari, ditutup dalam bejana atau dalam tempat, dikasih air dicampur dengan apa? Salah satunya yang saya terangkan tadi, dicampur dengan gamping atau dicampur dengan apa? Larutan kulit rengguli atau dicampur dengan kotoran merpati. Setelah itu dicampur sudah gaul antara kotoran antara gamping atau antara larutan rengguli tadi dah gaul sama air, kemudian kulitnya bangkai dimasukkan, direndam sampai masa paling sedikit 3 hari.
Setelah 3 hari dilihat, di situ punya bulu bisa lepas. Oh, kalau gitu diangkat dicuci. Nah, ini sudah namanya disamak. Ya. Jadi ada beberapa najis yang bisa suci sebab suci dengan sendirinya, contoh arak atau minuman keras berubah jadi cokak. Kedua kalinya yaitu kulit bangkainya binatang selain kulitnya bangkai binatang anjing dan babi, atau salah satunya anjing dan babi, atau salah satu anjing babi dengan hewan yang suci. Ini tidak boleh disamak. Nah, caranya nyamak bagaimana? Yaitu tadi air dicampur dengan gamping, diudak terus gaul. Setelah gaul dimasukkanlah kulit bangkai tersebut pada air tadi, terus ditutup selama 3 hari. Atau dicampur dengan larutan kulit pohon terengguli, itu pohon pokok di Sumatera yang banyak ini. Nah, itu kemudian apa? Ditutup, atau airnya dicampur dengan apa? Kotoran merpati. Nah, namanya ini nyamak. Direndam kira-kira sampai batas waktu paling sedikit 3 hari. Setelah dibuka, dites, dia punya apa? Bulu-bulu kulit tersebut lepas, nah kemudian dicuci. Nah, sucilah kulit tersebut. Walaupun itu kulit binatang yang tidak boleh atau tidak halal dimakan, jadi suci. Seperti kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, semua jadi suci ini kalau disamak. Nah, kemudian minuman keras begitu juga, dibiarkan, diletakkan dalam mana, jangan ditaruh dalam kulkas, taruh meja saja. Nah, berarti kalau diletakkan dalam kulkas ini kan ada niat supaya jadi apa? Sebab dimasukkan kulkas jadi apa namanya itu? Jadi cokak. Jadi caranya diletakkan di meja saja, tidak usah dipindah-pindah dari meja, dari dingin ke tempat panas, dari panas dingin lagi, tidak boleh. Nah, itu baru jadi halal. Jadi ada beberapa najis yang bisa berubah jadi halal, atau ada beberapa perkara yang yang asalnya suci jadi halal. Satu yaitu arak jadi apa? Arak jadi cokak. Kemudian yang kedua kalinya kulit bangkai binatang, semua kulit bangkai binatang disamak jadi suci, kecuali kulitnya bangkai babi, anjing, atau kulitnya anak anjing atau anak babi, dan salah satunya anak anjing dan babi dengan hewan yang suci. Nah, ketiga kalinya kalau dalam LKS itu ya kemarin saya tunjukkan ada lagi yang keluar daripada kotoran hewan atau kotoran manusia, seperti gendu atau sindak. Nah, sekarang kalian tulis ini, saya kasih tugas. Walaupun kalian belum kenal saya kasih tugas ini supaya kalian itu ada apa namanya kemauan untuk belajar. Tulis ya.
tugas. Kemarin saya kasih tugas itu. Ada beberapa tugas kemarin. Sabtu tanggal 8/8/2020 saya kitab tugas, kitab 1, jelaskan pengertian toharoh. Berbeda ini, kalau di LKS ada toharoh miturut apa bahasa dan miturut istilah. Sekarang kemarin sudah ada itu, saya tunjukkan toharoh itu apa. Toharoh itu maknanya suci, tapi jelaskan pengertian toharoh. Toharoh. Nah, dalam menurut dalam kitab, menurut dalam kitab Durusul Fiqhiyah dua, sebutkan pembagian toharoh. Tiga, sebutkan sahnya toharoh. Sebutkan syarat sahnya toharoh. Yang keempat, sebutkan pembagian air. Air. Terakhir kalinya, jelaskan pengertian air suci dan mensucikan. Pengertian air suci yang mensucikan. Kamu tulis. Dan bila mana sudah, ya, saya juga siang saja. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung kembali besok di lain kesempatan ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kelas 10 terus ini.